Assalamualaikum. Kali ini di video ini saya akan membahas mengenai 5 fakta menarik tentang rambut manusia. Tahukah kamu bahwa rata-rata manusia dewasa memiliki sekitar 5 juta folikel rambut di seluruh tubuhnya? Kita semua memiliki rambut di kepala, wajah, anggota badan, dan di tempat-tempat tersembunyi juga. Itu adalah bagian alami dari tubuh manusia. Seiring waktu, seiring perkembangan kita, rambut telah bertransisi dari menjadi bagian penting kelangsungan hidup kita dengan menjaga kita tetap hangat dan menjadi alat yang kita gunakan untuk mengekspresikan kepribadian kita. Apakah kamu terkadang bertanya-tanya mengapa kita memilikinya atau apa gunanya itu? Ekstensi berbulu ke tubuh kita ini lebih menarik daripada yang pernah kamu pikirkan. Yang pertama, kita memiliki 100.000 rambut dan terus bertambah. Tahukah kamu bahwa rata-rata manusia dewasa dapat memiliki sekitar 100.000 helai rambut? Tidak hanya itu, kita juga memiliki hingga 150.000 folikel rambut hanya di kepala kita dan sekitar 5 juta di seluruh tubuh kita. Kamu dilahirkan dengan jumlah folikel yang tepat di tubuh kamu, dan kamu tidak tumbuh lebih banyak seiring bertambahnya usia. Jumlah folikel yang kamu miliki bersifat turun-temurun dan dapat bervariasi tergantung pada warna rambut kalian. Orang dengan rambut pirang alami cenderung memiliki lebih banyak folikel, dengan perkiraan 150.000 rambut di kepala mereka. Sementara orang yang lahir dengan rambut merah alami cenderung hanya memiliki sekitar 90.000 folikel. Ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jumlah rambut yang kamu miliki di tubuh. Tetapi sebagian besar adalah karena campur tangan manusia. Ini bisa dalam bentuk hair removal, minum obat tertentu untuk penyakit seperti kanker, atau bahkan melalui stres. Yang kedua, informasi dapat disimpan di rambut kita. Sekarang, kamu mungkin berpikir ini terdengar gila. Rambut kita tidak memiliki hard drive atau awan untuk menyimpan sesuatu. Jadi, bagaimana ini bisa benar? Saat rambut kita tumbuh, ia membawa riasan biologis kita. Misalnya kuku kita tumbuh dan kita melihat tanda putih. Itu indikasi kekurangan nutrisi atau vitamin dalam tubuh pada saat bagian kuku itu terbentuk. Ini telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai cara untuk melihat apakah seseorang kekurangan gizi atau kekurangan sesuatu dalam makanan mereka. Namun, pada rambut, perubahan ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Tetapi ada metode pengujian yang memungkinkan kita melihat perubahan yang terjadi pada sehelai rambut saat tumbuh. Kita bisa melihat dari sampel rambut jika obat-obatan tertentu diambil. Jika ada kekurangan vitamin dan nutrisi pada suatu titik waktu dalam diet seseorang. Berikut adalah tahapan bagaimana rambut kalian menyimpan informasi dari apa yang telah kamu telan.
Ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu dipecah menjadi partikel, unsur-unsur tertentu memasuki aliran darah. Saat partikel berjalan di sekitar tubuh kita, mereka dapat disimpan ke dalam folikel rambut yang sedang tumbuh. Partikel kimia tetap berada di tempat mereka disimpan di folikel. Dan saat helai rambut mulai tumbuh, partikel tersebut terdeposit ke korteks helai rambut itu sendiri. Begitu rambut mulai tumbuh dan keluar dari tubuh, ia membawa partikel kimia ini bersamanya, karena mereka adalah bagian dari helai rambut saat terbentuk. Partikel kimia tetap menjadi bagian dari rambut itu selamanya. Yang ketiga, rambut manusia elastis dan kuat. Meskipun rambut manusia tidak sekuat baja, rambut ini sangat kuat, sehingga dapat menahan beban lebih berat daripada seutas kawat tembaga yang panjang dan lebarnya sama dengan sehelai rambut. Dikatakan bahwa satu kepala rambut yang digabungkan dapat menopang berat sekitar 12.345 hingga 18.518 pon atau 5.600 hingga 8.400 kg atau setara dengan berat 2 gajah. Berat rata-rata yang dapat ditampung oleh sehelai rambut manusia adalah 3 ons atau 85 gram. Rambut manusia juga sangat melar. Kamu mungkin telah memperhatikan hal ini jika kamu memiliki rambut keriting. Kamu dapat meregangkannya sampai menjadi lurus. Tetapi rambut setiap orang akan meregang di beberapa titik. Rambut kering dapat meregang sekitar 1,2 hingga 1,3 kali panjang aslinya dan memiliki kemampuan untuk kembali ke panjang normalnya. Saat rambut kita basah, ia bisa meregang lebih banyak lagi. Terkadang hingga 1,5 kali panjang normalnya. Yang keempat, bagaimana siklus pertumbuhan folikel? Langkah pertama adalah pertumbuhan rambut. Sekitar 85 hingga 90% folikel kamu akan berada dalam tahap pertumbuhan pada saat yang bersamaan. Setelah rambut tumbuh sepenuhnya, ia memasuki tahap transisi. Disinilah ia telah berhenti tumbuh tetapi tetap berada di dalam folikel sampai siap untuk rontok. Sehelai rambut dapat memiliki masa hidup rata-rata sekitar 5 tahun sebelum rontok. Meskipun jumlah folikel tetap sama sepanjang hidup kalian, seiring bertambahnya usia, rambut kamu bisa rontok secara alami. Ini berarti secara fisik akan memiliki lebih sedikit rambut di kepala atau tubuh kamu, tetapi folikelnya masih ada. Ini karena siklus pertumbuhan folikel memiliki tahap istirahat. Disinilah folikel akan menumpahkan rambut. Jika ada gangguan pada siklus ini, dapat menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak rambut daripada yang diproduksi, yang dapat menyebabkan penipisan. Rata-rata orang kehilangan antara 50 hingga 100 helai rambut sehari. Fakta yang kelima, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut. Ada mitos bahwa iklim yang lebih hangat membuat rambutmu tumbuh lebih cepat. Dalam beberapa penelitian telah terbukti bahwa hal ini bisa terjadi. Tetapi tidak ada cukup bukti kuat untuk menjadikannya fakta karena ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan.
Namun kami tahu bahwa di iklim yang lebih dingin rambutmu dapat terpengaruh. Udara dingin dapat membuat rambutmu kering karena kurangnya kelembaban di udara. Hal ini dapat menyebabkan ujung rambut bercabang karena rambut menjadi rapuh. Dalam iklim dingin, kita mendapatkan goosebumps atau kedinginan yang terjadi ketika otot-otot di sekitar folikel rambut mengencang untuk membuat rambut berdiri. Tubuh kita melakukan ini ketika kita kedinginan sehingga udara hangat dapat terperangkap di antara rambut, menciptakan kehangatan. Ini dikenal sebagai piloereksi. Kamu mungkin berpikir bahwa rambut adalah bagian yang tidak penting dari riasan kita sebagai manusia, tetapi itu adalah fitur yang cukup keren untuk dimiliki. Kita dapat menggunakannya untuk menyelidiki hal-hal yang telah kita telan. Itu membuat kita tetap hangat di iklim dingin dan merupakan bagian dari identitas kita. Demikian video kali ini mengenai 5 fakta menarik tentang rambut manusia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.